Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Jangan lupa dukung channel ini dengan terus pantau semua ceritanya di sini. Kita akan menyelami cerita penuh hikmah dari kehidupan di dunia ini, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar sehingga bisa membahagiakan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Langit Jakarta sore itu mulai meredup. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menyinari jalanan yang masih padat dengan kendaraan. Klakson bersahut-sahutan. Suara mesin motor dan mobil berbaur dengan teriakan para pengemudi yang tak sabar ingin segera sampai tujuan. Di sudut jalan yang ramai, seorang pria berjaket hijau khas ojek online menepi di dekat lampu merah. Wajahnya tampak tenang. Sesekali ia menatap ke kanan dan kiri seperti sedang mengamati sesuatu. Tak ada yang menyangka, di balik penampilan sederhananya, pria ini bukanlah sembarang orang. Dari arah lain, seorang polisi lalu lintas bernama Bribka Andi berdiri di pinggir jalan, matanya menyapu kendaraan yang melintas. Dia dikenal di daerah itu bukan karena dedikasinya sebagai aparat penegak hukum, melainkan karena kebiasaannya menilang pengendara dengan alasan yang dibuat-buat. Sudah banyak yang menjadi korban tilangnya, kebanyakan mereka yang terlihat lemah dan tak bisa melawan. Dengan sikap arogan, dia mencari target baru untuk dijadikan mangsa. Tepat saat lampu hijau menyala, si pengemudi ojek online menarik gasnya perlahan. Namun tiba-tiba tangan Bribka Andi melambai ke arahnya. "Hei, berhenti!" Suaranya lantang, penuh otoritas. Si pengemudi ojek, yang kita sebut saja sebagai Sandi, menepi dengan tenang dan menurunkan standar motornya. Helm masih menutupi sebagian wajahnya, namun sorot matanya tetap tajam. Ia tahu, saat inilah permainannya dimulai. "Selamat sore, Pak," ucap Sandi sopan. Bribka Andi menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan menghakimi. "Mana surat-suratnya? STNK, SIM, kasih ke saya." Tanpa banyak bicara, Sandi merogoh jaketnya dan mengeluarkan dokumen yang diminta. Bribka Andi mengambilnya dan mulai berpura-pura memeriksa dengan seksama, padahal niatnya jelas, mencari celah agar bisa menilang dan mendapatkan uang pelicin. "Ini motornya kenapa bisa pakai knalpot begini? Suaranya nggak standar, kayaknya harus saya bawa ke kantor," ucap Bribka Andi, meskipun motor Sandi jelas-jelas menggunakan knalpot standar pabrik. Sandi tetap tenang, tak menunjukkan kepanikan sedikitpun. "Maaf, Pak, ini motor baru dan knalpotnya masih bawaan pabrik." Bribka Andi mendengus. "Iya, tapi kan suara agak beda. Nanti dicek di kantor aja biar lebih jelas. Atau kalau nggak mau ribet, ya, kita bisa bersin di sini." Kata-kata terakhir itu diucapkan dengan nada licik, kode yang sudah sangat familiar bagi mereka yang sering menjadi korban pungli di jalanan. Sandi tahu arah pembicaraan ini dan sengaja memainkan perannya sebagai rakyat kecil yang seolah tak berdaya. "Gimana maksudnya, Pak? Saya nggak paham," kata Sandi dengan ekspresi polos. Bribka Andi tertawa kecil, lalu melirik kanan-kiri untuk memastikan tidak ada petugas lain yang melihat. "Gini aja deh, daripada motor dibawa ke kantor, mending damai di tempat. 500.000 aja beres." Sandi berpura-pura terkejut. 500.000, "Pak? Saya ini cuma driver ojek online, nggak punya uang segitu." Bribka Andi menghela napas panjang, seolah sedang bersabar menghadapi pengendara yang ngeyel. "Ya udah, 300 deh. Jangan banyak alasan." Sandi menatap lurus ke arah polisi itu, diam selama beberapa detik, seakan sedang mempertimbangkan sesuatu. Kemudian, perlahan ia merogoh saku jaketnya, membuat Bribka Andi yakin bahwa uang akan segera berpindah tangan. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Dari dalam jaketnya, Sandi mengeluarkan sebuah kartu identitas khusus berlogo militer. Mata Bribka Andi membelalak. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia membaca tulisan di kartu itu. "Kapten Infanteri Sandi Pratama, Kopassus." Bribka Andi langsung pucat.
Tangannya yang tadi begitu lincah mengambil surat kendaraan, kini bergetar hebat. Ia mencoba berpikir cepat, mencari cara untuk keluar dari situasi ini, tapi mulutnya terasa terkunci. Sandi masih menatapnya tanpa ekspresi, lalu berkata pelan, "Masih mau tilang saya, Pak?" Bribka Andi mundur selangkah tanpa sadar. Mulutnya menganga, namun tak satu kata pun keluar. Tubuhnya yang semula tegap kini tampak goyah. Ia tahu, hari sialnya telah tiba. Sandi memasukkan kembali kartu identitasnya dengan tenang, lalu menatap lurus ke mata Bribka Andi. "Seharusnya Anda lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas, Pak. Saya sudah mengawasi tindakan Anda selama beberapa minggu terakhir." Bribka Andi menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Ini hanya kesalahpahaman." Suaranya bergetar, berusaha mencari alasan yang masuk akal. Namun Sandi hanya tersenyum tipis. "Kesalahpahaman? Saya punya cukup bukti untuk menunjukkan bahwa Anda sudah lama melakukan pungli di jalan ini. Saya bisa menyerahkan semua rekaman ini ke Propam sekarang juga." Tiba-tiba, dari arah seberang jalan, beberapa motor datang mendekat. Mereka adalah rekan-rekan Sandi yang telah mengawasi dari jauh. Salah satunya turun dari motor dan membuka jaketnya, memperlihatkan seragam militer di baliknya. Bribka Andi semakin panik. "Pak, tolong. Saya punya keluarga. Ini hanya salah paham." Sandi menatapnya dengan tajam. "Justru karena Anda punya keluarga, Anda seharusnya bertugas dengan jujur, bukan menindas orang kecil." Kerumunan mulai terbentuk. Beberapa warga yang melihat kejadian ini mulai merekam dengan ponsel mereka. Bisik-bisik terdengar di antara mereka. "Wah, ketahuan deh si polisi pungli. Kok bisa ada anggota Kopassus nyamar jadi ojol? Keren banget." Bribka Andi semakin terdesak. Napasnya memburu, pikirannya kalut. Ia sadar, kali ini tidak ada jalan keluar. Ia benar-benar dalam masalah besar. Tak butuh waktu lama, suara sirene mobil polisi terdengar mendekat. Beberapa petugas dari Propam turun dengan cepat. Mata mereka langsung tertuju pada Bribka Andi yang kini tampak linglung. "Bribka Andi, Anda kami tangkap atas dugaan praktik pungli dan penyalahgunaan wewenang," ujar salah satu petugas Propam tegas. Warga yang menonton bersorak riuh, merekam dengan penuh antusias. Bribka Andi mencoba berkilah, tetapi semua bukti sudah cukup untuk menjeratnya. Sandi mendekat, menepuk bahu Bribka Andi pelan. "Ini bukan tentang saya, Pak. Ini tentang keadilan untuk rakyat kecil yang sering Anda tindas." Saat Bribka Andi digiring ke mobil tahanan, rekaman kejadian ini langsung viral di media sosial. Judul besar menghiasi berbagai berita. "Polisi pungli ditangkap setelah menilang anggota Kopassus yang menyamar."